aslinya orang Jawa, hanya dia lahir di Bangladesh dan tinggal menetap di sana bersama orang tuanya dan kakek neneknya dulu-dulu. Pertanyaannya cukup bagus, Pak Web. Arti, makna, dan maksudnya kesadaran rasa cinta kasih sayang itu apa, seperti apa, dan bagaimana, Pak? Soalnya saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Tapi ada sesuatu yang membuat saya tidak puas, karena ada rasa dan perasaan khawatir di dalam diri saya kalau apa yang sudah saya lakukan ini bukanlah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Itu pertanyaan yang sangat luar biasa, dan saya bisa ngomong tanpa membaca WhatsApp-nya, ngapalnya awit mau. Hakikat daripada kesadaran rasa cinta kasih sayang adalah wahyu pancalaku yang selama ini kita kenal dengan sebutan iman. Yang tak lain dan tak bukan adalah sifat dan sikapnya wahyu pancagaib yang selama ini sedang kita kaji bersama dan sedang kita praktekkan bersama-sama. Jadi yang selama ini kita sebut, sebut iman ini ya, yang maknanya kita yakini sebagai keyakinan atau kepercayaan, ternyata bukan sekedar percaya, juga bukan sekedar yakin. Karena hakikat daripada iman adalah pasrah atau berserah diri kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, dan merasakan kenyataan Tuhan. Dengan itu, hanya dengan itu, siapapun dia bisa menebar cinta kasih sayang Tuhan. Jadi, yakin itu tidaklah cukup, percaya itu tidaklah cukup jika tidak ada penyerahan diri atau kepasrahan diri di dalamnya. Tidak ada penerimaan dan tidak pernah mempersilahkan, apalagi merasakan kenyataan Tuhan. Siapapun dia yang bisa berserah diri kepada Tuhan, yang bisa pasrah kepada Tuhan, sudah pasti ada keyakinan dan ada kepercayaan di dalam dirinya. Barang siapa yang bisa menerima keputusan Tuhan, sudah pasti ada keyakinan dan ada kepercayaan di dalam dirinya. Barang siapa yang mau mempersilahkan kuasa Tuhan, sudah pasti ada keyakinan dan kepercayaan di dalam dirinya. Dan barang siapa yang bisa merasakan kenyataan Tuhan yang dimanapun dia ada, sudah pasti dan sangat pasti ada keyakinan dan ada kepercayaan di dalam dirinya. Namun orang yang yakin kepada Tuhan belum tentu ada kepasrahan di dalam dirinya. Itulah hakikat daripada iman yang selama ini kita maknai sebagai yakin atau percaya. Lah, iman yang sering saya bahasakan sebagai wahyu pancalaku. Wahyu itu pemberian Tuhan, panca itu 5, laku itu adalah gerak dan gerik yang hanya menuju kepada Tuhan, bukan selain Tuhan.
Barang siapa yang sudah benar-benar mengerti, yang sudah benar-benar memahami seperti apa, bagaimana dan seperti apa sih pasrah atau berserah diri kepada Tuhan itu, seperti apa dan bagaimana sih menerima keputusan Tuhan itu, seperti apa dan bagaimana sih mempersilahkan kuasa Tuhan itu, seperti apa dan bagaimana sih merasakan kenyataan Tuhan itu, sehingganya bisa menebar cinta kasih sayang Tuhan kepada apapun, siapapun, dimanapun. Dan pengetahuan itulah yang disebut sebagai kesadaran rasa cinta kasih sayang. Jadi kesadaran rasa cinta kasih sayang itu adalah pengetahuan tentang hasil pengetahuan tentang wahyu pancalaku yang merupakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib. Jika dimaknai secara universal, maka kesadaran rasa cinta kasih sayang inilah identitas jati diri pribadi setiap manusia modern. Karena kesadaran rasa cinta kasih sayang adalah merupakan identitas jati diri pribadi setiap manusia modern, maka siapapun dia, dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang ini, manusia modern bisa menciptakan apapun. Nenek moyang kita Adam, nenek moyang kita Adam itu dicipta dari tanah. Sebab karena itu, dengan tanah nenek moyang kita Adam bisa menciptakan kelestarian alam semesta seisinya. Nenek moyang kita Hawa itu dicipta dari tulang rusuk Adam. Sebab karena itu, nenek moyang kita Siti Hawa bisa menciptakan anak-anak dan cucu-cucunya hingga sampai kepada kita dengan Adam. Dan kita sebagai cicit-cicitnya di kehidupan modern ini dicipta dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Tuhan yang dititipkan kepada Adam dan Hawa. Artinya kita sebagai keturunan Adam dan Hawa bisa menciptakan apapun dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Sebab karena itu saya tidak pernah ada habis-habisnya membahas dan menginformasikan, bahkan memotivasikan terkait kesadaran rasa cinta kasih sayang. Bahkan adanya sesuatu dan tidak adanya sesuatu itu berawal mula dan berakhir pada kesadaran rasa cinta kasih sayang. Lalu bagaimana kejadian daripada kesadaran rasa cinta kasih sayang itu, Pak Web? Kesadaran adalah wahyu pancalaku atau iman. Artinya di dalam kesadaran itu ada pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan, mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Itu di dalam kesadaran. Atau kalau kesadaran itu digambarkan sebuah wadah, lah isinya wadah ini tadi adalah pasrah kepada Tuhan, menerima keputusan Tuhan,
mempersilahkan kuasa Tuhan, merasakan kenyataan Tuhan, dan menebar cinta kasih sayang Tuhan. Rasa artinya ingat atau tidak lalai. Sedangkan di depannya, di belakangnya itu ada sambungan cinta kasih sayang. Nah, ini tidak bisa diputus. Antara rasa cinta kasih sayang ini tidak bisa diputus. Ini nyambung. Yang putus itu dari kesadaran. Kesadaran ada sipasi di situ. Baru nyambung ke rasa cinta kasih sayang. Sipasi lagi hidup atau romo. Jika dibaca, kalau diilustrasikan dengan tulisan dan dibaca, maka berbunyi kesadaran, rasa cinta kasih sayang, hidup. Kesadaran adalah wahyu pancalaku atau iman yang isinya ada 5 perkara seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Sedangkan rasa cinta kasih sayang ini adalah kelakuan yang bebas atau terbebas dari yang disebut ego, pamrih, arogan. Sedangkan hidup yang dimaksud di sini adalah tidak ada putusnya atau tidak ada henti-hentinya. Jadi kelakuan mempraktekkan praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, maka kejadiannya seperti ini. Saya akan menggunakan penggambaran agar supaya mudah dicerna. Ini adalah buah sawo. Suatu ketika saya dihadapkan dengan sebuah sawo. Nggak ada lain. Hanya satu-satunya buah sawo ini yang ada. Hanya satu-satunya buah sawo ini yang ada. Dan ketika itu saya dihadapkan dengan sebutir buah sawo. Dan buah sawo ini busuk. Nah, buah sawo ini busuk. Dalam artian tidak layak makan. Sudah busuk, ada ulatnya lagi di dalam. Maka pada hakikatnya tidak ada sesuatu apapun yang tidak pantas atau tidak layak untuk kita kaji. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak layak dan tidak pantas menerima ucapan terima kasih dari kita. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak layak dan pantas untuk dipelajari. Dan tidak ada sesuatu apapun yang tidak membutuhkan kesempurnaan. Bahkan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi tanpa kehendaknya.
walaupun buah sawo ini busuk dan ada ulatnya di dalam, alias tidak layak untuk dimakan oleh manusia, maka saya harus menerimanya tanpa ego, pamrih, arogan, dan menyempurnakan buah sawo yang di dalamnya ada ulat-ulatnya, busuk, tanpa ego, pamrih, arogan, artinya dengan cinta, kasih, sayang. Ini terlepas dari yang namanya suka atau tidak suka. Jadi ketika saya bertemu dengan sebutir buah sawo busuk dan banyak ulatnya di dalam ini, maka kalau saya ini sedang mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, begitu saya bertemu dengan sawo busuk yang di dalamnya banyak ulatnya ini, matur nuwun Romo, tetap saya sempurnakan, karena hanya melalui laku saya buah sawo yang busuk dan banyak ulatnya di dalamnya ini bisa mencapai kesempurnaan tanpa image, tanpa ego, pamrih, arogan, tanpa kecewa, tanpa jijik, tanpa menilai ini. Kira-kira bisa dicerna nggak itu? Kayaknya itu sederhana loh, itu bahasa paling sederhana. Tanpa menilai, tanpa menghakimi. Itu kalau penggambarannya, kalau media prakteknya adalah buah sawo yang busuk di dalamnya banyak ulatnya. Bagaimana kalau penggambarannya bukan sawo? Penggambarannya adalah beberapa orang pengamen di jalan. Ada 10 orang pengamen di jalan. 10 orang ini terbagi dari 4 grup pengamen. Satu grup pengamen badannya gagah-gagah, penampilannya keren. Satu grup pengamen lagi orangnya tua-tua tapi keren. Satu grupnya lagi udah dekil, bibirnya pecah-pecah, perutnya nggak kelihatan karena sedang menahan lapar. Dan satu grupnya lagi cacat fisik. Nah, bagaimana mempraktekkan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, ketika kita dihadapkan dengan 4 grup pengamen yang berbeda-beda ini tadi. Kalau saya tidak sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dan dimanapun, sudah pasti kalau saya punya uang, saya akan memberikan uang saya kepada pengamen dekil dan pengamen yang cacat. Sedangkan pengamen yang gagah, yang keren, saya nilai kamu tidak layak jadi seorang pengamen. Lah uang kamu masih kuat kerja. Tapi kalau saya sedang melakukan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dan dimanapun, keempat-empatnya kalau saya punya uang 1000, ya saya bagi 4 grup.
Bagaimana kalau saya beri penggambaran yang lain? Saya beri penggambaran yang lain. Ini tentang rasa. Ya. Saya beri penggambaran yang lain dan ini terkait dengan rasa dan perasaan. Suatu ketika saya dihadapkan dengan 4 jenis makanan. Satu makanan rasanya manis. Satu makanan lagi rasanya gurih. Satu rasa lagi rasanya enak atau lezat. Sedangkan yang satunya lagi rasanya pahit getir. Kalau saya tidak sedang menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, tentunya saya akan memilih makanan yang rasanya manis dan lezat. Sedangkan yang pahit getir saya singkirkan. Tapi kalau saya sedang mempraktekkan, menyebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, keempat-empatnya akan saya terima. Keempat-empatnya akan saya makan, keempat-empatnya akan saya nikmati tanpa alasan apapun. Itu adalah penggambaran daripada praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Bagaimana Pak Wet jika prakteknya tanpa penggambaran seperti itu? Kalau prakteknya tanpa penggambaran seperti yang sudah saya gambarkan tadi, artinya apapun itu yang kita hadapi, apapun itu yang kita alami, suka tidak suka, cocok tidak cocok, harus kita terima, harus kita hadapi, harus kita makanan kalau itu makanan, harus kita makan kalau itu makanan, harus kita nikmati kalau itu rasa, tanpa alasan apapun. Yang terpenting, yang menjadi dasar daripada kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup adalah tanpa alasan apapun. Jika ada alasan di dalamnya, itu bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang. Kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup adalah suatu hal yang tanpa alasan di dalamnya. Sesuatu hal yang kita lakukan dan tanpa alasan di dalamnya. Suatu hal yang kita lakukan tanpa sesuatu di dalamnya. Sesuatu hal yang kita lakukan tanpa harapan di dalamnya, tanpa tujuan di dalamnya, tanpa visi dan misi di dalamnya, apalagi politik. Itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang harus kita bagikan, harus kita salurkan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan yang tidak memiliki visi dan misi di dalamnya, inilah yang bisa menyempurnakan apapun itu. Dan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang tanpa misi dan visi inilah yang bisa kita jadikan alat untuk menciptakan
misi dan visi di dalamnya. Dan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang tidak ada misi dan visi di dalamnya, inilah identitas jati diri manusia hidup. Kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang tanpa misi dan visi di dalamnya, inilah sifatnya wahyu pancagaib, sikapnya wahyu pancagaib. Bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup jika ada misi di dalamnya. Bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup jika ada visi di dalamnya. Bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kalau ada ego, pamrih, arogan di dalamnya. Bukan kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kalau ada sesuatu di dalamnya. Seperti halnya ketika perut kita mules, kebelet pipis atau kebelet BAB. Bukankah kita bergerak dan bergerik spontanitas tanpa sesuatu? Itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang dimaksud. Bentuk prakteknya bisa seperti apapun. Namun yang pasti, apapun itu tidak ada misi dan visi di dalamnya. Tidak ada ego, pamrih, arogan di dalamnya. Tidak ada sesuatu di dalamnya. Dan itulah yang harus kita salurkan, yang harus kita sambungkan, yang harus kita berikan kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Dan yang sesungguhnya yang bisa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu hanya orang-orang yang sudah mengenal identitas jati diri pribadinya. Kalau belum, pasti sulit. Yang bisa melakukan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, hanya para putra yang sudah mengenal apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, sebaik mengenal lekuk tubuhnya sendiri. Kalau belum, pasti sulit. Karena kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup adalah identitas jati diri pribadi. Nah, kalau sudah, pasti gampang. Lawang itu kelakuan. Kelakuan manusia yang sesungguhnya adalah gerak-geriknya senantiasa menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Itulah kelakuan sesungguhnya manusia hidup. Andai setiap manusia hidup kelakuannya seperti itu, wow, tidak ada penjara, nggak ada rumah sakit, nggak ada panti jompo,
tidak ada pengadilan. Naruh dompet di pinggir jalan saja nggak akan ada yang mau ngambil. Adanya rumah tahanan, adanya rumah sakit, adanya rumah duka, adanya rumah pengadilan, itu dikarenakan manusia-manusia yang lupa dengan identitas jati diri pribadinya. Kalau tidak lupa, tidak akan ada. Agar supaya setiap manusia mau bersedia mengkaji diri agar mengenal identitas jati diri pribadinya, hanya ada satu cara, yaitu manusia-manusia itu harus ditakut-takuti bahwasanya kelak jika hidup dan wujud berpisah ada neraka. Kalau tidak ditakut-takuti begitu, tidak ada yang mau mengkaji diri. Ditakut-takuti saja, yang mau mengkaji diri bisa dihitung dengan jari. Apalagi tidak ditakut-takuti. Sesungguhnya manusia itu paling suka ditakut-takuti, itu paling suka. Jadi pertanyaannya simpel dan jawabannya juga sudah pasti simpel. Pertanyaannya sederhana, jawabannya juga sudah pasti sederhana. Dan itulah jawaban sederhana dan yang paling mudah dimengerti yang bisa saya berikan untuk kadang kita dari Bangladesh yang bertanya tentang praktek menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Simpelnya, apapun, bagaimanapun kelakuan kita terhadap sesuatu, jika tidak ada misi dan visi di dalamnya, tidak ada ego, pamrih, arogan di dalamnya, tidak ada sesuatu di dalamnya, itulah kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang sedang kita salurkan, yang sedang kita sebar. Itu tadi jawaban dari pertanyaan seorang kadang yang ada di Bangladesh, luar negeri, NKRI yang jauh di sana, yang saya jadikan sebagai bahan kadangan malam ini. Lah, bagaimana dengan panjenengan-panjenengan yang ada di sini? Punyakah pertanyaan? Kalau punya, monggo saya persilahkan waktunya untuk bertanya. Barangkali juga punya ungkapan, monggo saya beri kesempatan untuk mengungkap ungkapan panjenengan. Kak Habib. Ketika saya keluar dari rumah dan saya melihat orang sedang kesusahan, misalnya tidak ada uang, nah ketika saya itu melihat orang itu, hati saya terenyuh Pak. Nah di saat itu saya tidak punya uang, nah, sedangkan itu saya harus bagaimana? Coba ulangi pertanyaannya seperti apa tadi? Ketika
keluar rumah, nggih, saya melihat, orang mm-mm, lagi kesusahan, mm-mm, tidak punya uang, mm, dan saya melihatnya, hati saya terenyuh, mm. dan saya pun tidak mempunyai uang. Mm. Nah, itu apa yang harus saya lakukan? Ketika saya keluar rumah, bertemu dengan seseorang yang sedang kesusahan, tidak punya uang, kita kasihan, terenyuh, tapi kita sedang tidak punya uang. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, itu bukan soal uang, bukan soal uang, Nggih, tapi tentang laku. Lah kalau kita memang benar-benar terenyuh kepada seseorang yang sedang kesusahan, yang menurut kita tidak punya uang kan, padahal belum tentu kan, bagaimana mungkin kita mengetahui kalau dia sedang kesusahan tidak punya uang? Kecuali kalau itu tetangga kita atau teman kita. Kalau memang kita terenyuh kepada seseorang yang sedang kesusahan dan kita sedang tidak punya uang, etisnya orang terenyuh kan pasti menghampiri sesuatu yang membuat kita terenyuh. Lah dengan menghampiri itu kita bisa mengerti, memahami, mengetahui apa yang terjadi. Lah dengan mengerti, memahami dan mengetahui kejadiannya, kita bisa melakukan sesuatu. Kita bisa melakukan, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup. Semisal dia kesusahan, yang jadi perkara adalah uang. Susahnya itu karena uang. Kenapa? Karena dia mau pulang ke Surabaya. Nah, untuk bisa pulang ke rumahnya di Surabaya dari Kelambu, kan dia butuh uang buat ongkos mobil. Nah, apakah untuk bisa sampai ke Surabaya itu ditentukan oleh uang? Kan tidak mesti uang yang menentukan. Kita bisa membantu dia dengan mencarikan mobil tumpangan misalnya, atau membawa dia ke aparat setempat, kepolisian misalnya, atau RT RW misalnya. Kira-kira begitu tidak? Nah, jadi sepertinya kita harus belajar. Kita harus belajar untuk melihat sesuatu dari sebabnya, bukan dari akibatnya. Semisal contoh, kita melihat ada seseorang mencuri ayam. Lah, jangan terburu-buru menilai, jangan terburu-buru menghakimi. Tapi coba sadarilah, kenapa seseorang itu mencuri ayam. Hanya dengan begitu, kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup bisa kita salurkan. Bisa maksud Mas Kabir? Ya.
jangan begitu melihat seseorang mencuri ayam langsung dipotong tangannya, langsung dipukul, itu jangan. Cari tahu dulu kenapa dia bisa nyuri ayam. Kok sampai nyuri ayam loh, kenapa? Lawang orangnya masih gagah, orangnya masih muda. Pasti ada sesuatu di balik itu yang membuat dia melakukan itu. Dan sesuatu yang sedang dia alami, yang memaksa dia harus mencuri ayam, itu loh yang punya hak menerima kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup dari yang sudah mengerti, yang sudah memahami, dan yang sudah mengetahui. Saya punya kebiasaan, dan kebiasaan ini susah saya hilangkan. Ketika saya melakukan perjalanan ke suatu tempat yang sangat jauh, karena saya adalah manusia biasa, bukan dewa, bukan malaikat, tentu saya akan mengalami lapar dan haus. Dan ketika saya mengalami lapar, di saat sedang melakukan perjalanan, sudah tentu saya akan mampir ke warung atau rumah makan. Tidak mungkin mampir ke toilet kan. Kalau warung tempat mampir saya untuk makan, kalau rumah makan tempat makan saya, ada kotak-kotak di situ. Ada kotak berapapun saya isi uang. Biasanya di warung makan itu ada beberapa kotak. Satu, amal jariah. Terus satu kotaknya lagi sedekah harian. Satu kotaknya lagi tabungan akhirat. Satu kotaknya lagi sumbangan masjid. Satu kotaknya lagi sedekah yatim piatu. Biasanya banyak itu. Nah, termasuk bantuan tentang musibah-musibah atau bencana-bencana. Itu kotak-kotak sumbangan yang biasanya ada di rumah makan atau di warung, yang pernah saya ketahui itu seperti itu. Saya tidak peduli, walaupun di dunia ini sudah terlalu banyak masjid, tapi isinya kosong. Kalau di atas meja itu ada sumbangan untuk masjid, tetap saya isi uang. Saya tidak peduli kebenaran tentang tulisan sedekah yatim piatu, sedekah panti jompo, saya tidak peduli tentang kebenarannya. Kalau itu ada di atas meja rumah makan tempat saya makan, saya isi. Saya tidak menghakimi tulisan yang ada di kotak-kotak itu. Sepuluh kali saya mampir di warung, 10 kali itu saya lakukan. Gitu. Dengan seperti itu, ketika saya makan, saya merasa ada banyak yang menemani saya makan bersama satu meja, sehingganya makannya saya bisa lahap. Di sepanjang perjalanan ada jalan-jalan rusak yang sedang dijaga sama seseorang, dan seseorang itu ngasih wadah begini, ada 10 ya saya kasih 10 kali. Sampai yang harus saya berikan itu habis. Selagi masih ada, saya berikan. Sampai suatu ketika wis entek iki ceritane. Di pintu mobil, di kantong pintu mobil, duit logam wis entek, duit receh wis entek, ning dompet garek 10
10.000 tapi tugel pucuke. Itu lakunya kalau di Pasar Juwangi. Soalnya di Pasar Juwangi sini itu ada kalau pas lagi pasaran tuh. Yang uangnya robek, uangnya dipangan rayap, itu diijoli ngono. Iya, jadi uang 10.000 di dompet saya itu soek pojokane. Nah, payune kan mung ning kono. Liyane kono kan ora kira gelem. Itu ndak bisa saya berikan karena uangnya robek. Ngono diuni-uni, kebangetan numpak mobil orang weyi. Padahal yakin udah habis. Nah, apakah Tuhan kejam menggerakkan seseorang itu untuk berkata seperti kepada saya? Jujur saya katakan, kalau saya dalam perjalanan, saya punya uang, jika ada yang membutuhkan uang, saya berikan sampai uang yang saya miliki itu habis. Tapi apa balasan yang saya terima dari Tuhan? Giliran sudah habis uangnya, saya nggak bisa memberi. Wong sing nyadong ke iki ceritanya dalan lobang-lobangan diuruk. Nah, ngelek ono mobil kan cadong ping. Lah lawang nggak ada, sudah nggak ada yang harus saya berikan, jadi saya angkat tangan, nun sewu, kebangetan numpai mobil. Itu Romo balas saya itu seperti itu. Saya guyu, Rom. Dan saya tidak pernah kapok itu. Tetap saya lakukan setiap kali saya sedang dalam perjalanan, tetap saya lakukan. Walaupun itu berkali-kali juga. Pasti. Ada kalanya sebuah jalan kan dicor, sebelahnya dicor, nah sebelahnya kan antri. Ya, mobil lewat itu antri, yang dari sana di stop, sini lewat, dari sini di stop, di sana lewat, kan antri. Nah itu kan penjaganya kan masih minta. Pernah saya diuni-uni koyo ngono kuwi, padahal kalau lagi ada nggak pernah saya nggak ngasih, nggak pernah. Giliran mau ranek blas, mosok HP ku harus tak wene kan nggak mungkin. Lawang kuwi alat komunikasi kan. Ngono aku angkat tangan gitu, tancuk jadi ngono ya. Kejamnya Romo. Tetap saya tidak kapok. Walaupun ketika saya tidak bisa memberi, saya dipisui, saya diuni-uni, tapi kebiasaan itu tetap saya lakukan dan saya tidak bisa menghentikan itu. Nah, coba gimana? Itu loh, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, yang tidak ada misi dan visi di dalamnya. Nah kalau ada misi dan visi, oh ya mesti raimu aku lo bendino lek ono ngene kita weyi, tapi giliran aku orang kok ngono ini. Ada itu yang satu jalan orangnya itu terus, dan saya sering lewat di jalan itu. Saya sering lewat di jalan itu dan orangnya tetap itu saja sampai berbulan-bulan. Mungkin dia ndak hafal sama mobil saya, sama mobil saya itu dia nggak hafal. Giliran saya ndak ngasih, soalnya sokong rumah itu tak rancang. Dari pesanggrahan saya mau menuju ke sesuatu tempat, tapi sengaja saya ndak makan dulu karena ada rencana nanti di perjalanan saya mampir makan. Lah ini uangnya udah saya hitung, kan uangnya semene, gue berarti entah semene. Nah ini tak kening uang dalan gue mau kan ngaplo nanti mangannya. Pikir saya nanti pulangnya baru saya akan memberikan karena sudah dapat uang yang pecahan-pecahan. Budal, aku angkat tangan. Wong iki gak apal karo mobilku, mobilku tiap hari lewat di situ dan setiap kali lewat saya selalu memberi. Bisa nggak hafal. Nah, apakah Romo kejam memperlakukan saya seperti itu melalui seseorang yang tidak mau menghafal mobil saya yang tiap kali lewat di situ dan selalu memberi? Ayo. Kalau ada visi dan misi di dalam penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang hidup yang saya lakukan, oh ya mesti ngedumel mas, ngedumel.
anehnya lagi saya tidak bisa menghentikan kebiasaan itu, gitu loh. Aneh kan? Jadi jeleknya saya, kalau saya punya sesuatu itu terlalu banyak orang yang hadir di otak saya. Wong kaya butuh, wong kaya seperti itu. Iku eleknya aku ning kono. Mulane aku gak suge-suge. Wong kaya ngono kuwi. Ada pertanyaan lagi mungkin dari yang lain? Mungkin ada ungkapan yang lain? Monggo. Sampai ini aneh. Kalau sedang nggak ada saya, berisik banget. Koyone akeh men yang ditanya jawabkan, yang dijadikan bahan kadangan. Ketika saya ada di depannya, bisu kabeh. Piye jane jenengan iki wedi ta apa? Piye karo aku bisa? Jenengan itu takut atau gimana sama saya? Nah kalau saya di dalam, jenengan iso ada saja yang jadi bahan itu ada saja. Sampai giliran aku ning ngarepe kok meneng kabeh. Ya piye iki? Ayo tak kasih kesempatan beberapa menit lagi kalau nyambi mangan gedang goreng. Pak Suwarno barangkali punya pertanyaan atau ungkapan, Pak Suwarno. Ini Ponorogo Tulungagung nggih. Tulungagung. Gedhek kabeh piye? Jadi kalau selalu seperti ini, saya jadi koreksi diri mas. Koreksi diri. Kayak bakul jamu mas aku. Ngoceh dewe dirungokne. Wes ya. Lah kalau nggak ada ya wes. Berarti kadangannya saya akhiri sampai di sini dan tercerahkanlah kita semua dengan apa yang sudah saya motivasikan dan saya informasikan.